Jadi prinsip-prinsip leadership yang harus kita lakukan seorang leader, khususnya kami adalah rekan-rekan semua, sahabat profesi keselamatan di Indonesia, saya mengajak rekan-rekan untuk subscribe YouTube channel Istian Wijayanto, karena Istian Wijayanto merupakan orang yang punya concern yang cukup tinggi untuk mengelola keselamatan kerja, baik keselamatan pertambangan, konstruksi, dan sebagainya. Videonya sangat inspiratif, sangat menarik, dan sangat memberi manfaat buat kita semua. Ayo kita subscribe. Thank you. Jadi objektif kami adalah building strong safety leadership to achieve resilient safety culture and mineral and mining industry. Kemudian sedikit memaparkan kenal untuk MENA ID. Ini adalah profil MENA ID. Kami sebagai holding pertambangan, yang mana ini adalah kita melakukan pertambangan yang bertanggung jawab, di mana kita responsible terhadap environmental dan juga sustainable development. Ini adalah portfolio kami di holding adalah beranggotakan Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, Imah, dan MENA ID Trading termasuk Vale. Jadi dari semua subsidiary yang ada, ini kita punya different commodity various, ya, yang itu mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Ini adalah portfolio kami dari sisi bagaimana kita sebagai holding, yang mana adalah strategic partner kami untuk mengawasi pertambangan yang ada di dalam subsidiary kami. Lanjut, ini adalah komoditi yang tadi mulai dari coal, batu bara, kemudian copper, gold, sampai dengan bauxit. Itu adalah semua menjadi portfolio yang ada di dalam subsidiary kami. Kami sebagai parenting holding adalah menerapkan dengan strategi di mana kita adalah holding bertanggung jawab untuk setting strategi, kemudian bagaimana implementasi program itu adalah di masing-masing subsidiary. Next, adapun dari mandat MENA ID adalah mandat yang diberikan oleh negara, di mana kami punya strategic mandated. Yang satu adalah bagaimana kita harus punya agresif eksplorasi, penguasaan cadangan, kemudian pengembangan bisnis hilirisasi, termasuk menjadi leading market dari sisi pertambangan sendiri. Nah, ini semua akan di-achieve tentu dengan suatu enabler tadi. Jadi adalah dengan fondasi yang kita adalah creating perusahaan penambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sustainability. Dalam kita mencapai misi tadi, mandat, kita melakukan namanya developing framework, karena dilihat dari semua entitas yang ada, subsidiary kami adalah lebih lahir duluan. Sementara MENA ID Holding itu mungkin kurang dari 5 tahun yang dibentuk oleh negara, dan mereka, subsidiary kami sudah punya suatu local operating management system yang ada. Kita respect dengan the way we operate, akan tetapi kita perlu mengintegrasikannya. Nah, MENA ID membuat suatu strategi, makanya kita buat namanya MENA ID Operating Management System. Ini adalah sebagai upaya kita untuk mencapai operation excellence dari sisi aspek bisnis dan juga bagaimana kita mengimplementasikan good mining practices. Ya. Jadi dengan prinsip dari operation excellence management standard, kita berprinsip pada 3 pilar. Itu adalah proses, people, and technology, di mana ini akan membuat kita perusahaan di dalam entitas MENA ID mempunyai suatu operasi yang safe, reliable, compliant terhadap operation, dan melakukan continuous improvement. Ya. Itu adalah secara overall framework dari operating management system. Mungkin selanjutnya kita akan show video sedikit untuk memberikan overview tentang apa itu operating management system. Takes on tackling this fast-paced conditions change by having a head start in anticipating the changes. Each day, we as Mind ID Company work together with processes, people, and technology to bring the best of our operation in serving our customers. We are committed in empowering our teams in problem solving,
leading the change, and achieving our objectives as a leading company in mining industry. The way to achieve this mission is through implementation of MindID Operating Management System, where we call as MOMS, is a framework that defines a set of operating principles for MindID and its holding members. Our MOMS focuses on the importance of continuous improvement and will be used as guidance in transformation of processes in MindID Group that will lead towards building better and more competitive company in mining industry. Across MindID holding members, there are various types of commodity and operation. In the core value chain, we have exploration, mining, processing and refining, sales, trading and hedging, as well as other supporting business functions. They're all tailored specifically for different commodities. Currently, every holding members within MindID has its own way of working with different sets of operating standards and requirements. Therefore, standardizing the operational process is one of the critical elements for MindID Group. Now, MindID OMS, or MOMS framework, is governed by three main pillars: process, people, and technology, which is then further broken down into 9 elements. These elements acting like building blocks to help us achieve our vision. Each element comes with specific purpose and of equal importance. The process pillar is specific to the operational processes within MindID Group, while people and technology pillars cut across all the process elements supporting the processes. Operations and quality. Itu adalah sedikit introduction tentang the way we work MindID, bagaimana kita menggovern semua subsidiary untuk kita melakukan good mining practices dan responsible mining. Dan tadi dari sisi Operation Excellence Mission, bagaimana kita mentransit menjadi Operation Excellence dari sisi aspek HSE, yaitu adalah dengan kita developing good strong safety culture. Ini adalah representasi bagaimana kita untuk mendemonstrate the way we work operating management system become operation excellent lewat elemen safety adalah dengan kita mendemonstrate good leadership principle. Jadi prinsip-prinsip leadership yang harus kita lakukan seorang leader, khususnya kami adalah di anggota holding yang sudah di-lead oleh para CEO, yang mereka sudah punya set of ownership tanggung jawab secara bisnis, tetapi juga accountable terhadap safety. Kami dari strategic holding, kita adalah mendefine strategi apa yang harus dilakukan, termasuk how KPI-nya. Jadi bagaimana kita influence leader itu adalah very important aspek di dalam kami menjalankan bisnis. Ini adalah tugas kami sebagai parenting holding, sebagai holding group untuk melit dari sisi aspek safety leadership. Ada 6 prinsip dari safety leadership yang kita lakukan di MindID. Yang pertama adalah bagaimana kita mengerti tentang safety demand of organization. Karena kami punya portfolio yang berbeda-beda, kompleksitas operasi yang berbeda, makanya kita mendemonstrate bagaimana seorang leader itu mengerti tentang konteks organisasi, risiko, tantangan, dan bahayanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu maintaining updated information yang berkaitan dengan keselamatan kerja, baik itu update regulation, practices industrial standard, dan juga aspek lain yang penting untuk organisasi masing-masing. Kemudian resourcing safety measure itu adalah penting, bagaimana suatu operasi itu adalah mengedepankan risk management concept. Jadi harus tahu masalah apa itu risk bahaya terhadap bisnis dan juga operasional, bagaimana control the business risk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah culture of reporting, itu adalah very important karena kita akan hearing of feedback dari karyawan kalau terjadi unsafe action, unsafe condition, near miss incident dan sebagainya. Itu adalah very important information yang nantinya adalah sebagai lesson learned. Kemudian aspek yang keempat adalah bagaimana we comply dengan prosedur. Ini adalah bagian dari operating discipline. Bagaimana kita follow procedures, apa yang dilakukan adalah sesuai walk the talk. Kemudian liability aspek itu adalah penting karena adalah kita beroperasi dalam kondisi yang berisiko tinggi, makanya kita perlu suatu compliant terhadap regulation. Good mining practices sebagai foundation yang ada di Indonesia itu adalah sebagai suatu hal mutlak yang harus dilakukan, selain adalah others requirement atau mungkin industrial standard, ISO dan sebagainya. Itu adalah
leadership principle yang kami selalu upayakan kepada semua CEO, semua leader yang ada di anggota sendiri untuk dilakukan. Next slide. Nah, visible commitment itu tadi dengan prinsip yang ada tadi, bagaimana kita mendemonstrate yang ada di lapangan. Ada 4 hal yang harus kita demonstrate di sini. Itu adalah prinsip tentang bagaimana kita clarify goal. Setiap bisnis subsidiary mereka mendevelop their own KPI untuk safety beyond that one. Artinya secara strategic holding kita sudah mendefinisikan KPI bisnis dalam termasuk HSE, mencapai insiden, kemudian certification, proper dan sebagainya. Itu adalah bagian dari KPI bisnis yang nantinya adalah menjadi fokus dari masing-masing subsidiary. Kemudian setiap CEO masing-masing subsidiary dia harus punya vision untuk mendevelop action improvement program compliance yang ada di masing-masing perusahaan, karena mereka punya kompleksitas operation yang berbeda-beda, metodologi ways of working yang berbeda, termasuk juga kompetensi of the people yang mungkin perlu beda-beda. Kemudian adalah bagaimana kita capacity to learn lewat lesson learn, safety near miss incident, lead sharing, itu adalah satu hal bagaimana kita adapt terhadap lesson learn. Ya. Kemudian defense adalah bagaimana kita maintaining compliant, maintaining the risk operational, dan bagaimana we controlnya. Oke, ya. Oke, satu sedikit Pak. Jadi bagaimana kita creating safety culture di Bank IDS Group, karena kita punya kompleksitas operation yang berbeda-beda, makanya kita buat satu ukuran, namanya adalah safety culture model, yang kita lihat ada 6 pilar, di mana ini kita mendesain bersama dengan semua subsidiary, kemudian kita train them safety champion, kemudian kita melakukan assessment safety maturity levelnya di setiap anggota tentang aspek apa yang harus diimprove ya. Dan tentunya kita punya suatu guidance book bagaimana kita melakukan continuous improvement. Oke, one more slide. In the end, ini adalah sebagai safety culture model yang kita pakai. Ada 5 level, basic, reactive, structure, proactive, dan resilient. Ini adalah sebagai indikator as a group. Jadi kalau saya bicara sama Antam, Bukit Asam, Inalum, kemudian Timah, kita punya suatu standar yang sama bagaimana kita measure safety culture. Last but least, last slide. Jadi key takeaway dari seminar hari ini, saya berpesan kepada semua leader yang ada di praktisi dunia pertambangan. Yang pertama adalah seorang leader itu harus selalu melihat dari root causes incident, tapi jangan melakukan blaming culture. Ya. Yang kedua adalah leader harus mendemonstrate compliant ya terhadap safety regulation, dan juga menunjukkan visible commitment, lead by example yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah leader harus berkomunikasi secara efektif, di mana ini adalah kita selalu melibatkan dalam take decision, hearing feedback dari karyawan untuk safety implementation. Kemudian leader harus punya vision and goal untuk komitmen terhadap pencegahan kecelakaan yang ada di lapangan. Dan terakhir adalah leader harus melakukan rewarding, appreciation. Itu bagian dari sisi appreciation good safety behavior. Mungkin itu adalah menjadi summary dari apa yang disampaikan pada kesempatan siang kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih.